Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah pada latar waktu di tengah malam. Terlihat ada seorang pengasuh dari kedua anak kecil yang bernama Ricky dan juga Megan. Lalu, ia pun menyuruh mereka berdua untuk tidur dan semuanya masihlah berjalan normal seperti tidak ada satupun yang mencurigakan. Sampai suatu ketika, pengasuh itu mendengar suara yang cukup keras berasal dari kamar mereka. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apapun yang terjadi, melainkan pengasuh tersebut malah ditusuk oleh seseorang. Beberapa puluh tahun setelahnya, kita langsung dialihkan kepada situasi di dalam sebuah restoran, yang dimana terdapat dua orang pekerja yang sedang mengobrol sambil bersiap-siap untuk pergi dari kota ini. Gak lama dari itu, datanglah 4 orang remaja yang berasal dari luar kota dan sengaja mampir untuk bertanya. Dari percakapannya sih, diketahui bahwa mereka ingin pergi menonton konser yang berada di kota Columbus. Beruntungnya, ada seorang serif yang baik hati di restoran itu dan langsung membantu mereka untuk mencari jalan pintas. Sambil mengandalkan arah jalan yang diberikan oleh serif tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan bahagia dan antusias. Lebih tepatnya, 4 remaja ini terdiri dari pria brewok bernama Mike, pria berbaju biru bernama Brad, wanita berkaus putih bernama Sarah, dan wanita berkaus merah bernama Jill. Sepanjang perjalanan ini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali yang bisa membuat mereka merasa kerepotan. Namun celakanya, handphone milik Jill malah tertinggal di restoran tersebut yang membuat mereka kebingungan harus bagaimana. Jadinya, Sarah pun berinisiatif untuk menelpon nomornya Jill dan untungnya handphone itu sudah disimpan oleh seseorang. Kemudian, orang itu berkata bahwa mereka tidak perlu balik lagi ke restoran itu karena orang tersebut sudah menunggu di sebuah kota kecil yang sejalur dengan posisi mereka. Tapi anehnya, kota ini terlihat seperti kota mati yang tidak terdapat penduduk sedikit pun. Bisa dibilang, orang macam apa yang merencanakan pertemuan di tempat seperti ini serta terkesan tidak serius sama sekali. Baik sudut demi sudut maupun rumah demi rumah, benar-benar tidak ada yang menempati satu orang pun. Di sisi lain, scene kembali lagi kepada 2 orang pekerja tadi yang sedang pusing karena tidak ada jalan pintas selain kota Clinton. Naasnya, 2 orang pekerja itu malah tidak tahu sama sekali kalau terdapat orang misterius yang sedang mengintai mereka. Di lain situasi, Jill sudah mengikhlaskan handphone miliknya dan mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari kota ini. Akan tetapi, perjalanan pergi tidak akan semudah itu karena mobil mereka malah mogok secara tiba-tiba. Dari sinilah mereka baru sadar bahwa ada yang tidak beres di kota ini karena situasi semakin mencekam. Mau mereka berteriak sekencang apa dan seperti apa, tetap saja tidak ada satupun orang yang bisa membantu mereka. Terlebih lagi, handphone dari 3 orang tersebut juga tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Sampai di suatu titik, Jill menyadari ada kehadiran seseorang di depan mereka yang terlihat seperti badut jadi-jadian. Tapi mereka malah dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil yang kebetulan sedang melintas di kota tersebut. Ternyata, mobil itu adalah mobil dari 2 orang pekerja tadi yang mengenali mereka dan langsung memberikan tumpangan. Namun tanpa disangka, dari belakang mobil sudah terdapat badut lainnya yang diam-diam menaiki mobil tersebut. Alhasil, seorang teman dari pekerja itu pun harus menjadi korban, apalagi kondisinya tidak bisa bergerak sama sekali. Masih belum selesai, datang lagi seorang badut bertubuh kurus yang terlihat ingin bersenang-senang dengan korbannya. Di momen inilah pria malang yang sudah terkapar itu harus disiram bensin dan langsung dibakar setelahnya. Melihat hal tersebut, tidak ada lagi tindakan lain yang bisa dilakukan oleh mereka berlima selain berlari sekencang-kencangnya. Tentu berlari ke arah manapun mereka bakal terabas aja karena nggak ada satupun dari mereka yang menguasai daerah ini. Hanya saja, si badut botak terlihat sedang mengintai-ngintai secara perlahan dan membuat jantung mereka berlima berdebar kencang.
Beruntungnya, badut tersebut sama sekali tidak menyadari posisi mereka yang berada di depannya. Akan tetapi, kondisi itu masihlah belum aman sepenuhnya dan mereka pun bergegas pergi mencari tempat untuk berlindung. Di saat ingin masuk ke dalam RV rongsokan, Jill yang berada di baris belakang malah diculik secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh teman-temannya. Ketika mereka baru sadar pun bukan lagi seorang Jill yang mereka dapati, melainkan wujud nyata dari salah satu badut berpakaian rapi. Kalau udah kepepet kayak begini, cuma RV yang udah rusak itulah yang bisa mereka gunakan untuk berlindung sebisa mungkin. Walaupun mereka sendiri sadar bahwa mobil ini tidak akan bertahan lama dengan posisi yang sudah dikepung oleh para badut. Benar saja, kaca demi kaca dari mobil itu mulai dipecahkan satu persatu dan hal tersebut membuat kondisi semakin histeris. Beruntungnya ada seorang kakek-kakek yang tidak tahu berasal dari mana dan sengaja menyelinap untuk menolong mereka. Dengan cepat mereka pun mengikuti kakek itu yang tidak memberitahu sama sekali akan kemana. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata si kakek sudah memiliki sebuah markas rahasia yang selama ini ia andalkan untuk bersembunyi. Dikarenakan para polisi tidak pernah datang sama sekali, apalagi membantu sedikit pun. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas kakek itu pernah menjadi warga di kota ini dan hidup mandiri dengan keluarganya. Namun sial, di tengah-tengah pembicaraan, mereka harus mendengar suara berisik yang berasal dari pintu masuk. Seketika itu juga pun, si kakek langsung mengajak mereka pergi melalui pintu belakang dan tanpa diduga pria pekerja itu malah ditarik secara mendadak. Di ruangan inilah, pria itu harus berhadapan dengan badut berpakaian rapi yang selalu membawa linggis kemana-mana. Naasnya, hanya dengan satu pukulan saja, pria tersebut harus mengalami luka robek di mulutnya dan juga tewas dalam sekejap. Untuk kondisi di luar ruangan, badut berpostur kurus sudah terlihat juga di tempat itu sambil menghampiri mereka semua. Gara-gara terlalu panik, jadinya mereka berempat pun harus terpencar, yang dimana Brad berlari dengan Sarah dan Mike berlari dengan si kakek. Namun, situasi Brad maupun Sarah lebihlah sulit dari yang lain karena badut berpakaian rapi jauh lebih cerdik daripada komplotannya. Alhasil, Brad sendiri harus bersembunyi di bawah kawat besi, sedangkan Sarah tidak tahu lagi harus kayak gimana. Ujung-ujungnya, badut itu pun berhasil menangkap Sarah dan langsung menyeretnya untuk dilempar dari atas gedung. Tapi untung saja, Brad masih sempat untuk menolong Sarah pada tepat waktu dan menggagalkan rencana dari badut tersebut. Setelah si badut udah gak bisa lagi bergerak sama sekali, Brad pun langsung membantainya tanpa ampun menggunakan linggis dari badut itu. Pada situasi yang sama, datanglah si kakek bersama Mike yang berhasil melarikan diri sebisa mungkin. Dari titik inilah, Brad secara tidak sengaja menemukan handphone milik Jill yang berada di kantong pria itu dan ia juga melihat sebuah tato tepat di lengannya. Setelah diingat-ingat, ternyata pria ini adalah pria yang sama ketika mereka berada di restoran tadi siang. Dengan kata lain, ialah satu-satunya sosok yang mengambil handphonenya Jill dan menjebak mereka untuk bertemu di kota ini. Jadinya, si kakek pun langsung mengajak mereka kabur dengan mengandalkan catatan yang sudah ia tulis. Ya, walaupun kakek itu tidak akan melanjutkan perjalanan, tapi setidaknya ia sangat berguna untuk menolong mereka bertiga. Di lain situasi, ternyata Jill masihlah hidup dengan kondisi yang sedang disekap oleh para badut. Bahkan, di kota itu juga terdapat badut perempuan yang selama ini memiliki hobi untuk mendandani korban wanita. Akan tetapi, tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan Jill pada saat itu karena teman-temannya sudah berusaha kabur menggunakan mobil dari dua orang pekerja. Namun lagi-lagi, belum lama berjalan, mereka pun terpaksa berhenti setelah melihat seseorang yang berada di tengah jalan. Tanpa disangka, orang itu ternyata adalah si kakek tua yang sudah sekarat dengan kondisi tubuh dipenuhi lumuran darah. Sialnya, pada momen itulah kedua badut tersebut kembali menyerang mereka secara mendadak. Jadinya, Brad pun berlari ke sembarang arah dan terpaksa meninggalkan kedua temannya. Tidak jauh dari perlariannya itu,
Ia tidak sengaja melihat sebuah rumah yang masih menghidupkan lampu di dalamnya. Mau gak mau, ia pun masuk ke rumah tersebut dan melihat seorang wanita yang sedang terduduk. Pertama-tama sih, Brad masih yakin untuk meminta bantuan kepada wanita itu, tapi tidak lagi setelah ia menyuruh Brad untuk menunggu kedatangan anaknya. Benar saja, secara tidak sengaja Brad melihat salah satu foto dari sebuah keluarga yang juga disimpan oleh si kakek tua. Dari sinilah wanita itu mengakui bahwa suaminya sudah melarikan diri setelah sadar kalau anak serta istrinya tidak lagi bertingkah seperti manusia normal. Ya, tidak heran jika Ricky yang dulunya berisi sekarang malah jadi kurus kering seperti itu. Pada situasi yang berbeda, Jill tidak lagi sendirian di tempat penyekapannya, melainkan Sarah bersama Mike juga disekap oleh si badut botak. Awalnya sih, gue meragukan kenapa badut itu bisa menyeret dua orang sekaligus, namun ternyata terdapat badut lainnya dengan kegilaan yang juga sama. Apalagi badut-badut itu sudah didukung oleh seorang sheriff yang sebelumnya juga berada di restoran yang sama. Pantesan aja, selama ini nggak ada polisi yang mengetahui keberadaan para korban karena sudah bertahun-tahun sengaja ditutupi oleh sheriff tersebut. Di situasi inilah, para badut itu harus mengeksekusi korban-korbannya sebelum hari berganti menjadi pagi. Setelah giliran Jill untuk dihabisi sudah selesai, masihlah tersisa Mike dan juga Sarah yang terus-terusan berteriak untuk meminta tolong. Mengejutkannya, sheriff itu malah memarahi si badut karena ia merasa capek untuk menutupi kasus-kasus ini. Ya sudah jelas, hal itu pun gak bakal membuat si badut senang, melainkan si sheriff malah ditikam secara tiba-tiba. Tidak lama dari itu, Brad pun sudah tiba di tempat tersebut untuk menolong Sarah maupun Mike yang sedang disekap. Hanya saja kondisi ini harus memakan waktu yang lebih lama karena situasi Mike yang sudah disekap dengan tangan tertancap paku. Beruntung, Mike masih sempat untuk membunuh salah satu badut yang berusaha untuk melukainya. Seketika itu pun mereka bertiga melarikan diri secepat mungkin dan kebetulan terdapat sebuah mobil yang digunakan oleh para badut. Pada momen seperti inilah, terjadi baku hantam antara Mike dan si badut botak yang berujung kondisi keduanya harus tewas satu sama lain. Berbeda halnya dengan Brad maupun Sarah yang berhasil menghindar dari si badut kurus dan mereka pun juga berhasil keluar dari kota tersebut. Pada akhirnya, tersisalah dua orang badut yang merupakan kakak beradik seperti apa yang kita lihat di awal film. Jujur aja, gue sih berharap semoga ada sequel lanjutan dari film ini yang tentunya bakal gue tonton seorang diri. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Clown Town. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nadi cabut dulu. Dadah.